Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baik yang ada di tempat ini, bahkan dimanapun saudara berada saat pagi ini, kiranya kasih setia, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan kita, membawa kehidupan kita pagi ini untuk bersimpu di bawah Tuhan, naikkan syukur, naikkan doa penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan mari saudaraku, kita akan memulaikan doa kita dan kita pujikan 310 yang rohani. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Sertaku, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, pergi
Amin Tuhan. Haleluya. Engkau satu-satunya kekuatan kami menjalani hidup di tengah dunia yang semakin sukar sulit, dunia yang tidak menentu, dunia yang sedang berada di dalam penghukuman Tuhan, bahkan akan menuju pada kehancuran, kebinasaan Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya kekuatan kami yang akan melindungi, memelihara, membela setiap hidup kami. Semangat kami selalu datang kepadamu ya Tuhan, mendekatkan diri kami semakin dekat sampai kami bisa menyatu dengan Engkau untuk selama-lamanya Tuhan. Semuanya pagi ini kami mau datang untuk tersungkur di bawah kaki-Mu, menaikkan syukur kami, menaikkan doa penyembahan kami Tuhan. Namun sebelum itu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon urapan-Mu, kuat kuasa Roh Kudus-Mu kiranya mengurapi, menguasai setiap kehidupan kami. Mulai dari hamba-Mu untuk hamba mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga, sehingga benar-benar firman-Mu adalah sumber segala jawaban atas setiap kehidupan kami. Bahkan firman-Mu semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui setiap hidup kami. Semakin kami dipersiapkan untuk selalu siap sedia, selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan-Mu yang sungguh tidak terduga ya Tuhan. Urapi juga kiranya kehidupan kami semua umat-Mu, baik yang ada di tempat ini, yang mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung, siaran tunda, dimanapun umat-Mu berada saat ini. Kuasa Roh Kudus sanggup untuk menjangkau kehidupan kami semua, bahkan mencengkeram setiap hidup kami. Sungguh-sungguh yang mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan Tuhan. Kami menjadi tanah yang baik dan subur, bisa menerima benih firman, boleh bertumbuh. Kami yakini, kami praktekkan, sungguh nyata pertumbuhan, pembaharuan kami boleh alami untuk menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap sampai buah yang matang. Kami persembahkan saat Engkau datang kembali. Terima kasih kiranya Tuhan lewat firman dan Roh Kudus-Mu pagi ini menyucikan kami, melayakkan kami, mendorong, menggairahkan kami menjadi penyembah yang benar sampai satu waktu menjadi penyembah yang sempurna ya Tuhan. Kuasa iblis kami tahu tidak senang melihat kami, menggoda, merintai kami saat kami mendengar firman-Mu, saat kami menyembah Engkau Tuhan. Lewat roh-roh jahat, roh najis, roh ngantuk, roh karsati, roh main-main, segala roh-roh yang tidak bersumber daripada Allah, kami perintahkan kamu semua di dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku ini kasih dan diberkati Tuhan. Mari biarlah pagi yang indah ini kita kembali datang untuk tersungkur di bawah kaki Tuhan, menaikkan doa penyembahannya, semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan sampai suatu waktu kita bisa menyatu dengan Dia untuk selamanya. Mari biarlah penyembahan kita didorong oleh firman dan Roh Kudus. Sebabnya kita akan lanjutkan kembali pembacaan Alkitab. Kita sudah tekuni dari kitab Kejadian hingga kita berada pada kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-29. Amsal pasalnya yang ke-29. Amsal 29. Siapa bersepegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong dirumukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat, tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya,
Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberi ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang yang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang yang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Ya, puji Tuhan. Demikian kelanjutan bacaan kita saat pagi ini. Ya, sini banyak hal yang menjadi pelajaran bagi kita, nasihat, teguran, ya, untuk kita melangkah dalam hidup ini sesuai dengan kebenaran firman. Ya, namun tentunya tidak semua saya bisa terangkan satu persatu. Ya, ayat yang kita sudah baca saat pagi ini, biar Roh Kudus yang lebih jauh menerangkannya dalam kehidupan kita. Namun di sini ada beberapa hal yang kita harus perhatikan menjadi titik fokus kita ya saat pagi ini. Pada ayatnya yang ke-18 kita perhatikan ayatnya yang ke-18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Nah, ini biar kita perhatikan ya, sebab jikalau tidak ada wahyu itu artinya ilham dari Tuhan. Itu menunjuk pembukaan rahasia firman Tuhan. Nah, jadi kalau tidak ada pembukaan firman, ya, tidak ada wahyu dari Tuhan, ilham dari Tuhan, ya, maka ya, semua itu tidak akan terkendali, ya, menjadi liar orang yang tidak bisa dikendalikan, ya, sehingga akan menimbulkan kekacauan, ya, kerusuhan,
ya, sampai akan mengarah kepada kebinasaan. Ya, tentu kita tahu semua bagaimana kita bisa mendefinisikan, mengartikan ya, kata liar. Satu yang liar itu akan kacau, menghancurkan, ya, sampai akan binasa. Nah ini jadi sungguh ya, kita sangat membutuhkan yang namanya wahyu ini. Kita sangat membutuhkan pembukaan rahasia firman Tuhan. Ya, sebab ini akan menuntun kita untuk selalu ada di jalan kebenaran. Sehingga kitab Nabi Yesaya mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ ada ketentraman. Di mana ada kebenaran, di situ ada ketenangan, ada damai sejahtera. Ya, jadi kalau kita ya, memiliki kebenaran dalam hidup kita, lewat pembukaan rahasia firman Tuhan yang kita terima, maka pasti kita akan mengalami ketenangan. Tidak akan liar tadi. Ya. Haleluya. Kehidupan yang bisa diatur. Yang orang yang tenang itu bisa diatur, gampang diatur. Disuruh ke kanan ya ke kanan, ke kiri ya ke kiri, jalan terus ya jalan terus. Ya, tapi kalau tidak ada kebenaran, tidak ada firman Tuhan, tidak ada pembukaan firman, ya, sulit untuk kehidupan itu ya, diatur oleh kebenaran. Bahkan dia memiliki kebenaran diri sendiri, sehingga dia berjalan sesuka hatinya. Ya. Sehingga itu akan mengarah kepada, tadi saya katakan, kekacauan sampai kebinasaan. Tapi berbahagialah kehidupan yang berpegang pada hukum, kehidupan yang berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Ini kehidupan yang selalu menghargai. Hari-hari ini adalah kesempatan bagi kita, saudara, ya, di mana pembukaan rahasia firman Tuhan ini masih dinyatakan bagi kita. Sebab ingat, ya, satu waktu Amos 8 ayat yang ke-11 itu akan digenapi. Kelaparan akan firman Tuhan itu akan terjadi. Di saat orang baru menyadari betapa pentingnya pembukaan firman. Ya, saat itu orang baru sadar, wah saya membutuhkan firman. Tapi hari-hari ini ya dia acuh tak acuh. Hari-hari ini ya dia merasa bosan. Hari-hari ini ya dia mengikuti keinginannya sendiri. Ya, tidak mau diatur oleh firman. Satu waktu nanti dia baru sadar, saya sangat membutuhkan firman, tetapi firman sudah tidak ada. Nah hari-hari ini kesempatan bagi kita. Masih ada wahyu, masih ada pembukaan firman Tuhan. Mari biar kita semakin sungguh-sungguh menghargai, untuk kita semakin yakin percaya. Ya, sampai kita mempraktekkan firman itu. Itu sebabnya kehidupan yang menghargai firman itu adalah ayat 23. Nah, kita perhatikan ayat 23. Keangkuhan itu merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati ya, menerima pujian. Ya. Jadi memang hanya kehidupan yang rendah hati. Ya, orang yang rendah hati itu yang bisa menerima ya, kebenaran firman Tuhan. Ya. Dia akan menerima pujian. Pujian dari siapa? Bukan dari manusia, tapi pujian dari Tuhan. Tuhan sangat menghargai orang yang rendah hati. Ya. Dalam 1 Petrus pasal yang kelima, coba kita membaca. Ya, Tuhan sangat menghargai, sangat mengasihani orang yang rendah hati. Tetapi dia menentang orang yang congkak. Nah, mari kita baca itu 1 Petrus pasalnya yang kelima. 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-5. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 5. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikianlah juga hai kamu orang-orang muda, tunduklah kepada orang tua, dan kamu semua yang perhatikan, yang muda, yang tua, kita semua perhatikanlah, ya, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang rendah hati tadi, Amsal mengatakan, dia mendapat pujian dari Tuhan, sebab dia dikasihani oleh Tuhan. Tuhan sangat menyayangi orang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah sesuatu yang berharga dalam pemandangan Tuhan. Sangat berharga. Tuhan sangat mengasihi. Tetapi begitu dia mulai tinggi hati, congkak, ini Tuhan tentang.
Tuhan tidak suka. Ya, itu menjadi musuhnya Tuhan, orang yang congkak, ya, orang yang tinggi hati. Ya, orang yang tinggi hati itu tadi orang yang tidak menerima firman, orang yang acuh tak acuh akan firman, orang yang bosan terhadap firman. Ya, bahkan ya, dia mengejek. Nah, ini kita perhatikan. Dalam 2 Petrus dikatakan hari-hari ini adalah hari-hari di mana pengejek itu bermunculan. Yaitu siapa? Orang-orang yang menuruti hawa nafsu, orang yang mengikuti kehendak dagingnya. Ya, tadi terserah saya gitu. Orang Jakarta bilang semau gue. Apa yang ada di hatinya itu yang diikuti. Ya, itu orang yang akan tampil sebagai pengejek itu dalam 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 3. 2 Petrus 3 ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui. Kita harus ketahui, saudara. Ini harus kita ketahui. Apa itu? Bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Hari-hari ini tampil, kita perhatikan. Harus kita ketahui. Supaya jangan sampai saya, saudara, yang menjadi seperti itu. Jangan sampai kita menjadi pengejek. Ya, kehidupan yang congkak itu, pengejek itu orang yang congkak. Tadi mulai dia bosan akan firman, dia acuh tak acuh. Ya. Akhirnya dia akan mengejek. Apa itu? Apa itu pengajaran? Oh, mana katanya? Itu pada ayat yang keempat. Ya, kata mereka, di mana janji kedatangannya itu? Sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mana katanya Tuhan mau datang? Tuhan sudah mendekat datang, padahal sampai sekarang belum. Ya, mengejek dengan berbagai macam ejekan mereka. Ya, satu waktu akan menghujat, menjadi sama dengan antikris dalam Wahyu pasal yang ke-9. Antikris itu menghujat, Wahyu pasal 13, menghujat. Jadi mengejek arahnya sampai penghujatan untuk dia menjadi sama dengan setan, menjadi sama dengan antikris. Dialah rajanya orang yang congkak. Lucifer dia jatuhkan apa? Karena kecongkakannya. Dia jatuhkan kesombongannya. Hati-hati, saudara. Ya, kalau sudah mulai tinggi hati, tinggal sedikit lagi dia akan jatuh. Ya, orang yang tinggi hati, orang yang sombong pasti akan jatuh seperti setan. Ya, haleluya, mari biar kita terus, selalu saya katakan, belajar, berjuang. Ya, rendah hati, lemah lembut itu adalah suatu pembelajaran yang tidak pernah habis. Selama kita di dunia ini terus kita berusaha belajar, berjuang untuk tetap rendah hati. Selalu rendah dalam posisi apapun juga. Ya, ketika kita sudah mulai, mungkin Seraja Semari sudah mulai terangkat hidupnya, mungkin sudah mulai diberkati, sudah mulai dipakai, tetap rendah hati, tetap rendah hati, saudara. Jadi, mungkin hari-hari ini kita masih dalam posisi di bawah, mungkin belum diberkati, masih banyak hal-hal yang membuat kita terpuruk. Tetap rendah hati, rendah hati, apapun keadaan kita. Ya, mau di gunung, di lembah, tetap kita belajar rendah hati. Biar Tuhan sendiri akan mengangkat kita. Orang rendah hati pasti diangkat Tuhan. Jadi kelanjutan 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Pada ayat yang ke-6. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kamu akan ditinggikan pada waktunya. Jangan takut. Orang yang rendah hati pasti akan ditinggikan Tuhan. Orang yang rendah hati pasti akan diangkat Tuhan. Ya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah menipu. Ya, haleluya. Dan mari biarlah semakin hari-hari ya kita terus menghargai pembukaan firman Tuhan, tetap rendah hati untuk menerima pembukaan firman ya, sehingga kita akan terus dituntun oleh kebenaran firman pada jalur yang sesuai kehendak Tuhan ya, sehingga kita akan selalu mengalami yang namanya ketenangan, kebahagiaan di dalam Tuhan. Tidak menjadi liar ya, haleluya, sampai akan binasa. Mari kita memperhatikan baik-baik hari-hari ya. Siapapun kita tadi, yang muda, yang tua, apapun keadaan kita ya,
apapun yang kita miliki, ayo biar kita terus belajar dan berjuang untuk tetap merendahkan diri kita. Semakin menerima pekerjaan firman yang terus menggarap, terus mengerjakan kehidupan kita. Bagaikan tanah liat, tanah liat di tangan Sang Penjuta. Untuk kita terus dibentuk untuk menjadi bejana-bejana kemuliaan Tuhan. Kehidupan yang dipakai oleh Tuhan. Orang yang rendah hati, kehidupan yang dikerjakan firman, dia adalah bejana kemuliaan Tuhan. Dia adalah kehidupan yang akan dipakai Tuhan. Bejana kemuliaan itu adalah bejana-bejana belas kasihan Tuhan. Itu bejana kemuliaan, bejana belas kasihan itu. Tapi ada juga bejana-bejana bukan belas kasihan, tapi malah bejana-bejana kemurkaan Tuhan. Benda-benda kemurkaan Tuhan. Haleluya. Mana yang kita pilih? Menjadi belas kasihan Tuhan, dikasihani Tuhan tadi, atau malah dimurkai? Kehidupan yang dimurkai adalah kehidupan yang tidak menghargai kebenaran firman. Haleluya. Selalu mengeraskan hatinya, selalu mempertahankan dosa. Dan mari biarlah hari-hari ini kita menjadi kehidupan yang terus belajar, terus berjuang untuk semakin merendahkan diri kita, sehingga pada ayat 1 dikatakan, ayat 1, siapa bersepegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dipulihkan lagi. Dan jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Jadi sangat penting pembukaan firman yang di dalamnya ada teguran, menegur kita, menasihati kita, semuanya untuk kehidupan kita mengalami pemulihan dari Tuhan, kehidupan kita mengalami sukacita. Kalau kita sungguh-sungguh mengalami teguran, maka tidak akan dikatakan, tidak akan diremukkan, tidak akan diremukkan, tidak akan dihancurkan, tapi malah sebaliknya akan dipulihkan oleh Tuhan. Orang yang semakin dikerjakan firman, menghargai pembukaan firman, mau ditegur, mau dinasihati, itu adalah orang yang akan dipulihkan Tuhan, sehingga akan terus bertambah dalam kebenarannya. Sehingga dikatakan jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Akan semakin mengalami sukacita dalam Tuhan. Orang yang semakin benar, semakin disucikan, semakin dia mengalami sukacita. Haleluya, kebahagiaan. Kemudian ayat 15, perhatikan ayat yang ke-15, tongkat dan teguran mendatangkan hikmah. Dia akan diberikan hikmat oleh Tuhan. Semakin dia merendahkan diri, dia menerima teguran firman, dia disucikan, dia diubahkan oleh firman, maka itu akan membuat kehidupannya semakin diberikan hikmat oleh Tuhan. Dia akan diberikan hikmat. Dan Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 mengatakan, yang terpenting untuk berhasil ialah hikmah. Apapun yang ada dalam dunia ini, apapun yang kita miliki, mungkin pandai, mungkin hebat, mungkin kuat, mungkin kaya dan sebagainya. Apapun yang kita miliki, itu tidak dapat menjamin kehidupan kita. Tidak bisa menjamin hidup kita bisa berhasil, terutama berhasil jadi mempelai Tuhan, berhasil selamat dari dunia ini. Apapun yang dimiliki manusia tidak bisa menjamin. Sekalipun dia pandai, dia hebat, dia kuat, dia kaya, punya kedudukan dan sebagainya, tanpa hikmat, ingat, saat antikris berkuasa, yang terpenting, Wahyu pasalnya yang ke-13 ayat 18, yang terpenting adalah hikmat. Hikmat yang menyelamatkan kita dari cengkraman antikris, dari pekerjaan iblis hari-hari, pekerjaan setan yang mengguncang dunia ini. Saya sudah sampaikan dalam
ya ibadah penggembalaan, ibadah raya. Ya, apa yang terjadi hari-hari ini, ya, di dunia ini keguncangan terjadi, malapetaka, bencana, ya, pandemi yang melanda ini semua adalah pekerjaan setan yang Tuhan izinkan, ya, bekerja di dunia untuk memuji gereja Tuhan. Siapa yang bertahan dan siapa yang tidak. Ya, dan menghadapi keguncangan ini kita tidak bisa buat apa dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Ya, sekali lagi saya katakan, dengan kepandaian, dengan kehebatan, kekuatan, kekayaan, kedudukan tidak bisa menanggulangi semuanya. Itu sebabnya hikmatlah yang terpenting. Wahyu 13 ya. Ayat apa? Yang penting di sini ialah hikmat. Bangsa bijaksana baiklah yang menghitung bilangan antikris. Sebab di ayat di atas dikatakan semua orang, kecil besar, kaya miskin, budak, orang merdeka, semua diberi tanda, ya, pada tangan kanan oleh antikris. Tapi yang, ya, menyelamatkan kita dari antikris adalah hikmat. Dan tadi hikmat didapatkan lewat teguran, hikmat didapatkan lewat kita menerima pembukaan firman. Kita disucikan, kita mau ditegur, mau dinasihati, kita mendapatkan hikmat yang akan melindungi kita dari keguncangan yang terjadi hari-hari di dunia ini sampai pada zaman antikris. Kita akan dilindungi Tuhan. Dan pengkhotbah tadi 10 yang terpenting berhasil adalah hikmat. Ya, haleluya. Sekalipun di tengah kesulitan dunia, kesukaran dunia hari-hari, jangan takut. Tuhan mampu membuat kita berhasil. Walaupun, ya, mungkin orang berkata, wah, apa yang dia bisa perbuat dengan keadaan seperti itu, mungkin tidak pandai, mungkin tidak kaya, mungkin tidak hebat. Tapi ingat, yang penting untuk berhasil adalah hikmat. Kau punya hikmat, kau akan berhasil. Tapi kalau tidak punya hikmat, sekalipun kau pandai, engkau hebat, apalagi kau miliki, tidak bisa menjamin semua itu dalam hidupmu. Ya, satu waktu, ya, apapun yang dimiliki tidak bisa menyelamatkan daripada kehancuran dunia, malapetaka yang terjadi. Ya. Tapi sekalipun kita tidak hebat, tidak pandai, tidak kaya, apa yang kita miliki, kita mau rendah hati. Pagi ini kita mau belajar rendah hati, berjuang, menerima pembukaan firman. Kita disucikan, kita ditegur, dinasihati oleh firman. Ya, kita dibentuk dan dibagikan tanah liat di tangan Sang Penjuna. Kita dibentuk menjadi bejana kemuliaan, bejana belas kasihan Tuhan. Sangat dikasihi Tuhan, ya, orang yang menghargai firman. Ya, sebab dia yang diberikan hikmat oleh Tuhan, supaya dia dilindungi, dibela itu, supaya dia berhasil di dunia ini, sampai nanti dia berhasil jadi mempelai Tuhan. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang akan menjadi mempelai. Ingat, anak-anak darah yang bijaksana, ya, mereka masuk pesta nikah domba. Tapi yang bodoh, ya, mereka masuk dalam kegelapan yang paling besar, ya, sampai mereka binasa untuk selama-lamanya. Ya, sebabnya pada ayat yang ke-27, Amsal 29 tadi katakan, ayat 27, orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Ya, orang bodoh itu, ya, bagi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman, dia tidak suka kekejian bagi dia. Tidak mau saya jadi orang bodoh. Mari biar kita punya komitmen dalam diri kita, punya ketegasan dalam, saya tidak mau jadi orang bodoh. Orang bodoh adalah orang yang mendengar firman tapi tidak melakukan firman. Sama dengan gadis-gadis yang bodoh, ya acuh tak acuh. Orang bijaksana itu sungguh-sungguh, ya, dia menyediakan minyak. Ya, minyak itu urapan Roh Kudus, hasil dari kesetiaan kita, ya, kesungguhan kita dalam ibadah pelayanan, terutama di masa-masa sulit, masa sukar, percikan darah itu ada roh kemuliaan. Semakin kita mengalami sengsara bersama Tuhan, semakin Roh Kudus dicurahkan. Ya, orang yang bodoh apa itu dia lakukan? Ya, malah mengejek hari itu. Orang bodoh mengejek. Ya, haleluya. Sampai akhirnya dia akan menyesal terus lama. Saat-saat mempelai itu datang, dia tidak punya minyak, hanya menangis untuk selama-lamanya. Dan orang benar, kan dikatakan bagi orang benar, kebodohan itulah kekejian baginya.
Dia tidak mau menjadi orang bodoh. Semoga itu menjadi komitmen saya dan saudara. Ya. Biar kita punya komitmen bahwa tidak mau menjadi orang yang bodoh. Ayo kita menjadi orang yang bijaksana. Kita punya komitmen, kita mau berjuang. Saya mau jadi orang bijaksana, orang yang menghargai waktu, orang yang semakin disucikan hidup. Bahkan dalam menghadapi percikan darah, inilah orang yang bijaksana, semakin sungguh-sungguh. Nanti malam sepanjang malam kita mengalami percikan darah, ibarat doa semalam suntuk, sebentar malam kita lakukan. Ayo, ini kesempatan untuk kita menambah persediaan minyak kita, menjadi orang bijaksana, orang berhikmat yang menambah persediaan minyak. Haleluya. Jangan jadi orang yang bodoh, yang mengikuti keinginannya. Apa itu, satu malam tidak tidur, oleh sebab saya tidur. Nah, itu orang bodoh, bermasa bodoh. Semoga kita adalah orang yang membenci kebodohan, menjadi orang yang berhikmat, orang bijaksana, menghargai setiap waktu. Kita tidak tahu tahun 2021 apakah kita masih bisa mengadakan doa semalam suntuk, ataukah kita masih hidup. Kita tidak tahu. Pengen kesempatan kita menutup tahun 2020 ini dengan banyak kita berseru menyembah Tuhan, terutama dalam proses percikan darah, semacam doa puasa. Minggu lalu doa puasa, sebentar malam doa semalam suntuk. Ini kesempatan bagi kita di tahun 2020 ini, kita menutup tahun ini. Haleluya, dengan menjadi orang bijaksana, menyediakan persediaan minyak, sehingga kapanpun Tuhan datang kita siap. Ketika mempelai datang, song-songlah dia, kita siap masuk pesta nikah. Apapun yang terjadi tahun 2020, tahun 2021, kita adalah orang yang akan selalu dilindungi Tuhan. Orang berhikmat itu akan dilindungi, dibela Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan. Dia akan berhasil di dunia ini, sampai berhasil jadi mempelai Tuhan, berhasil masuk pesta nikah. Berbahagia, bahagia untuk selama-lamanya. Makanya dikatakan 2 Korintus pasal yang ketiga, penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan kemuliaan kekal yang jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Kita akan melupakan semua penderitaan kita dalam Tuhan. Ketika kita menerima kebahagiaan dari Tuhan, diibaratkan seperti perempuan yang mengandung itu. Ketika bayi itu, dia lupakan semua penderitaan. Nah, kita gereja Tuhan baik yang sedang mengandung hari ini, kita mempertahankan kualitas rohani kita. Kita mempersembahkan kepada Tuhan. Banyak mengeluh, mengerang, mempelai wanita, mengeluh, mengerang, banyak bersuruh menyembah Tuhan, supaya jangan kita gugur di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu, dunia yang semakin menuju pada kehancuran. Ayo pertahankan kualitas rohani kita. Banyak berseru menyembah Tuhan. Biar Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Di balik percikan darah, ingat, di balik saya pada roh kemuliaan Roh Kudus. Itu minyak persediaan bagi untuk kita tetap kuat teguh hati sampai garis akhir, sampai Tuhan datang kembali. Sehingga tadi saya katakan, kapanpun Tuhan datang, kita selalu siap. Kita bisa berkata, amin, datanglah Tuhan Yesus. Selalu siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Masuk pesta nikah domba, berbahagia bersama dengan Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada. Mari, semoga kita adalah orang yang membenci kebodohan. Kita menjadi orang yang berhikmat, terus berjuang menjadi orang yang berhikmat hari-hari ini, sehingga kita adalah orang yang selalu siap sedia menyambut kedatangan Tuhan. Kapanpun Tuhan datang, selalu siap sedia, selalu berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita merespon apa yang Tuhan katakan. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Tetap bertahan sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Kita
ujikan 2:47-nya Tuhan. Menjadi pertanyaan besar bagi kita. Sudahkah kita siap sedia menyambut kedatangan Tuhan? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap pada. Sudahkah kita siap? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap pada. Mari kita sembah, mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam. Mari kita sembah Yesus, mari kita sembah Yesus, Dia Raja, haleluya, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Selama waktu ini masih ada, selama waktu ini masih ada. Sembahlah Yesus selama dengan dan selama waktu ini masih ada, jadilah orang yang bijaksana. Ayo kita terus berjuang untuk menjadi hidup paling berhikmat, hidup paling bijaksana. Mari belajar berjuang untuk tetap merendahkan diri. Semakin kita disucikan oleh kebenaran firman. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Mari kita sembah. Ini bisa kita lakukan hari ini. Banyak mengeluh, banyak mengerang kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mempertahankan kualitas rohani kita. Jadi orang bijaksana, yuk terus berjuang untuk menyembah Tuhan dalam tanda perobekan langit. Haleluya. Mari kita sembah. Haleluya. Yesus. Haleluya. Mari sembah Yesus. Haleluya. Mari sungguh-sungguh
Jangan jadi orang yang bodoh, orang yang bermasa bodoh. Orang yang menyia-nyiakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan. Mari terus kita berjuang. Jadi orang bijaksana, hidupannya selalu berjaga-jaga dan berdoa. Haleluya, mari sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya. Haleluya, semakin menjadi penyembah yang benar di depan Tuhan, sampai kita menjadi penyembah yang sempurna, kita bisa menyambut kedatangan Tuhan. Mari berjuanglah terus untuk menyembah Tuhan, semakin mengalami perbaikan daging. Dan minyak persediaan Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Semakin kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, Roh Kudus akan semakin dicurahkan menjadi minyak persediaan bagi kita, untuk kita bisa berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan, selalu siap sedia menyambut kedatangan Tuhan. Haleluya, 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 Yesus, Yesus, haleluya, sembahlah, sembahlah, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, 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 Yesus, Yesus, haleluya, 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 Yesus, Yesus. Hallelujah.
Malam lagi
biar kita tahan saja, berdoa dan janganlah, sungguh tidak lama, sungguh tidak lama lagi. Tuhan Yesus datanglah. Haleluya. Biar kita tahan saja, berdoa dan jaga, berdoa dan jaga. Oh, ada kesenangan yang besar. Haleluya. Kesenangan yang besar, kemuliaan yang hebat. Sebab itu saudara, tahan dan setia. Kesenangan yang besar, kesenangan yang besar, kemuliaan yang hebat. Mari saudaraku yang dikasihi, haleluya, kita semakin sungguh-sungguh berjaga-jaga, berdoa, bersetia sampai garis akhir dengan dengan mari kita bangkit bersama. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini janji Tuhan bagi kita. Ada kesenangan, ada kebahagiaan, ada sukacita yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Bagi kehidupan yang merendahkan diri, pasti akan diangkat oleh Tuhan. Jangan takut saudara. Kalau kita sungguh-sungguh berjuang untuk merendahkan diri, kita mau menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang berjaksana, jangan takut. Tuhan pasti akan mengangkat kehidupan kita. Haleluya. Oh, haleluya. Jangan diangkat Tuhan, ditinggikan Tuhan tepat pada waktunya. Haleluya. Yakin akan janji Tuhan, dan kau pernah ragu sedikit pun. Haleluya. Haleluya. Ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ingat di balik salib ada kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita. Haleluya. Kita akan melihat, kita akan mengalami, haleluya, rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Tuhan mengangkat, Tuhan memulihkan, Tuhan membela kehidupan kita. Tuhan menjadikan semua berhasil dalam hidup kita. Haleluya. Mari mau sungguh-sungguh berjuang, mau tetap rendah hati, berjuang menjadi orang yang bijaksana. Haleluya. Angkatlah dua tanganmu ke atas batu. Haleluya. Sungguh kita tidak mampu. Memang dengan kekuatan kita tidak mampu. Tapi Tuhan melihat semua perjuangan kita. Siap doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Haleluya. Karena di balik salib ada roh kemuliaan dicurahkan, minyak persediaan, Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Itu yang memampukan kehidupan kita. Semakin berkobar-kobar menantikan, berjaga-jaga, berdoa. Haleluya. 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 Haleluya.
Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan tidak ingin kita binasa dengan dunia ini, dunia yang semakin menuju kepada kehancurannya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Tahun 2020, tahun 2021, kita tidak tahu apa lagi yang akan terjadi. Tapi yakin percaya, kalau kita adalah orang yang berhikmat, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi, membela kehidupan kita semua. Haleluya, janji Tuhan, janji perlindungan, pembelaan. Tuhan mengangkat kehidupan, menjadikan semua berhasil dalam hidup kita, menjadikan masa depan kita indah ya Tuhan. Sampai nanti jika Tuhan datang kembali, kita akan diangkat di awan-awan, berjumpa dalam kebahagiaan. Kita memandang Dia, memandang dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kebahagiaan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kita akan berbahagia selamanya bersama-sama. Haleluya. Jangan takut saudara, jangan takut, jangan gentar hadirin. Apapun yang kita hadapi di dunia ini, ayo terus berjuang. Menjadi orang yang bijaksana, orang yang berhikmat. Haleluya. Yang selalu berjaga-jaga, yang selalu berdoa. Haleluya. Mari kita tingkatkan doa kita. Banyak berseru, mengeluh, mengarap, berteriak. Haleluya. Jangan takut, jangan gentar. Tuhan bersama kita. Tuhan ada di pihak kita, memberikan kita kemenangan selalu, menjadikan kita lebih daripada pemenang. Oh haleluya. Terima kasih. Sekalipun kami lemah, sekalipun kami kecil, kekuatan tidak seberapa Tuhan, bersama Engkau kami dijadikan lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Turunkan tangan. Haleluya. Ini janji-Mu bagi kami, janji yang tidak pernah diingkari Tuhan. Engkau akan selalu menggenapi akan setiap janji-Mu bagi kami ya Tuhan. Oh haleluya. Sungguh kami bangga melihat seperti Engkau, bahagia menjadi milik Tuhan. Terus kami berjuang di sisa waktu yang masih ada, mencari kehidupan yang tetap bijaksana hari ini Tuhan. Mengenai setiap waktu yang Tuhan berikan, menghargai pembukaan rasa firman Tuhan, semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui kami ya Tuhan. Mempersiapkan kami untuk selalu menjadi kehidupan yang berjaga-jaga, kehidupan yang siap sedia, menjadi anak-anak darah yang bijaksana Tuhan, untuk bisa menyambut kedatangan-Mu yang tidak terduga itu ya Tuhan. Kami selalu siap berjaga dan menantikan kedatangan-Mu hari ini ya Tuhan. Kapanpun Engkau datang, kami selalu berkata amin, datanglah Tuhan Yesus. Kami selalu siap untuk menantikan kedatangan-Mu. Inilah kehidupan kami semua pagi ini Tuhan. Haleluya. Umat-Mu semua, baik yang ada di tempat ini, bahkan dimanapun Tuhan, umat-umat-Mu berada saat ini, mengikuti ibadah bersama kami, berseru menyembah Engkau dimanapun kami berada. Engkau mengulurkan tangan-Mu Tuhan, haleluya, menjangkau kehidupan kami semua Tuhan, memulihkan kehidupan kami semua, mengangkat kehidupan yang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Saat pagi ini Tuhan, Engkau mengangkat, meninggikan semua tempat pada waktunya Tuhan. Apapun yang dialami, pergumulan, permasalahan berat, penderitaan, sakit, penyakit Tuhan, semua Tuhan tolong. Baik pergumulan secara pribadi, lepas pribadi, dalam nikah, rumah tangga, usaha, dan studi, cita-cita masa depan mereka semua serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kalau lidah kami terbatas mengungkapkan, Engkau tahu sampai lapan hati kami semua. Engkau Tuhan, haleluya, akan Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kami semua Tuhan, mengangkat, meninggikan kami tepat pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan sekarang berserahkan umat-Mu semua ke dalam tangan, tubuh jiwa roh kami ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Begitu juga dalam pergumulan kami, dalam pengembalaan di tempat ini, terus kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menilik dari tempat yang tinggi apa yang kami kerjakan, usahakan hari-hari ini Tuhan, dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu Tuhan, mulai dari
pembangunan rumahmu secara jasmani di tempat ini kami Tuhan. Oh Tuhan, kami bangun di tempat ini Tuhan. Kami sudah mulai dari awal Tuhan. Haleluya. Percaya Engkau telah mengizinkan semua yang terjadi, Engkau mengawali yang bersama kami. Engkau Alfa Omega, Engkau yang akan menyelesaikan Tuhan sampai tuntas Tuhan. Sebab kami hanya terus berseru berserah kepadamu. Kekuatan yang tidak seberapa ini, namun kami terus berjuang untuk tidak Tuhan, menyangkal namun tetap berseru Tuhan, tetap menuruti mempraktekkan firman-Mu. Yang percaya kunci Daud Engkau berikan bagi kami, Engkau membuka pintu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun juga Tuhan. Jika Engkau mengangkat kami, tidak bisa merendahkan kami. Yang boleh melihat bukan pintu-pintu berkat-Mu dicurahkan bagi kami. Engkau mengguncangkan langit, bumi, laut, darat untuk Tuhan memerintahkan berkat-Mu untuk digunakan dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu Tuhan. Haleluya. Baik memang rumah ibadah saja semai tempat ini sampai selesai, menambah sarana fasilitas yang kami butuhkan dalam pelayanan semuanya Tuhan, untuk pembangunan tubuh sampai pembangunan itu mencapai kesempurnaan. Kami dipakai Tuhan hari ini, haleluya, lewat perjuangan kami. Oh Tuhan, memikul salib bersama dengan Engkau lewat doa-doa yang kami nikah, doa puasa, juga sementara malam doa semalam suntuk Tuhan, doa pagi hari ini, semua doa-doa kami percaya semua naik di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Sehingga di balik salib ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Baik kami memandang kemuliaan Tuhan, kami dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, menjadi saksi, menjadi terang-Mu di tengah-tengah dunia semakin gelap ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada, bagi rumah kami Tuhan, bagi tetangga kami, dalam kami bermasyarakat, bagi daerah, bagi bangsa kami Indonesia tercinta ini, terus kami serahkan dalam tangan-Mu. Sungguh kami terbeban dengan bangsa kami terus berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Tuhan kiranya menolong memulihkan bangsa kami dari pandemi COVID ini yang masih terus melanda negeri ini ya Tuhan. Saya mohon kemurahan, mohon belas kasih, pulihkanlah bangsa kami Tuhan, pulihkanlah bangsa Indonesia tercinta ini Tuhan. Kuatkan selalu pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, pemerintah desa-desa, semua Tuhan berkati. Legislatif, yudikatif, eksekutif, semua pemerintahan, semua jajarannya Tuhan berkati, berikan hikmat, kebijaksanaan, roh, kekuatan, kesehatan, menjalankan roda pemerintahan di negeri kami tercinta ini ya Tuhan. TNI, Polri juga Tuhan tolong selalu berikan kekuatan bagi mereka, hikmat, kesehatan, selalu tetap menjaga stabilitas, keamanan di negara kami tercinta ini Tuhan. Juga tim medis semua Tuhan berkati mereka, para dokter, suster, semua tenaga medis berkati, kuatkan mereka semua, berikan kesehatan Tuhan. Haleluya. Untuk tetap menjalankan tugas-tugas yang berat hari ini Tuhan. Tolong kuatkan, mampukan mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan. Kami menjadi alat-Mu untuk bangsa kami. Bencana-bencana kemuliaan dipakai untuk Tuhan, kemuliaan bagi bangsa Indonesia ini, sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami semua dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu, membawa jiwa-jiwa bangsa-bangsa menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Dan suatu waktu jika Engkau datang kembali di awan-awan, kami bisa memandang Engkau dalam kemuliaan-Mu, berjumpa berbahagia selamanya bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik bagi bawasannya itu selama-lamanya, kasih setia Tuhan. Lindungi sertai umat-Mu sepanjang hari ini dalam mereka beraktivitas, dimanapun mereka pergi berada, apa yang mereka usaha kerjakan Tuhan, perintahkan berkat-Mu dalam setiap kehidupan mereka, itu dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh hari. Kembalikan pada jam-jam ibadah, secara khusus sebentar malam di tempat ini Tuhan, kami akan berdoa, berseru kepada-Mu semalam-malaman Tuhan, bagaikan tongkat yang mati Tuhan, ditaruh semalam-malaman di hadapan Tuhan, maka esok harinya ada tunas, ada bunga, ada buah yang kami persembahkan menjadi kehidupan yang berbuah-buah, buah banyak, buah tetap, sampai buah yang matang Tuhan, sehingga kami adalah kehidupan yang berhikmat, kehidupan yang bijaksana untuk selalu berhasil di dunia ini, dilindungi, dipelihara Tuhan, dibela Tuhan, sampai kami berhasil dan mempelai wanita-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuatkan soal, menggairahkan mereka semua untuk datang semalam-malaman berdoa kepada Tuhan. Jiwa-jiwa lain Tuhan gerakan juga bersama-sama kami
Tuhan, lewat saluran internet kami menggunakan Facebook, YouTube, Tuhan berkati menjadi sarana membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu. Teguhkanlah kesaksian kami hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja mempelai pria surga, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia-Mu, kasih setia dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kali kedua, membawa kita semua masuk dalam kemuliaan kebahagiaan untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut pagi hari yang indah ini berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.